Perkenalkan, nama saya Iwayan Yulia Diana. Saya Niputu Eka Parwati. Saya Niputu Ariate. Dan saya Iwayan Winarsa. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangli melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Kabar saya baik hari ini, Bu Adi. Bu Adi, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik juga. Semoga luar biasa sekali ya, Bu ya. Kita dapat bertemu di sini dalam kegiatan ini ya. Nah, untuk itu sebelum Ibu nantinya melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian Bu ya, yang saya jadikan acuan sebagai observasi. Nah, di sini nantinya Bu Eka saya harapkan sudah memiliki prinsip dan paradigma kucing, kemudian kompetensi kucing, dan alur data yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching nanti tentunya Bu ya. Nah, dan tidak kalah pentingnya juga dalam mendengarkan itu Ibu juga menggunakan teknik asah. Nah, mungkin untuk pertanyaannya, nah sejauh ini kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan nantinya dalam membantu Ibu dan memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Adi. Yang saya ingin kan hari ini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya, yaitu bagaimana saya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan nanti yang berkenan, begitu. Iya. Nah, untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna itu sangat penting sekali Bu ya, dimana dari proses ini kita dapat menggali ide-ide dari kunci tersebut ya Bu ya. Nah, untuk dari kedua kompetensi itu yang akan spesifik Ibu kembangkan nantinya seperti apa? Yang saya harapkan nanti Ibu dapat memperhatikan cara saya, bagaimana saya mendengarkan aktif, dan cara saya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu. Itu. Ya, berarti nanti Ibu akan menerapkan bagaimana seorang coach itu menerapkan prinsip daripada coaching tersebut itu Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sebentar ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin indikator ketercapaian yang ingin dituju dari proses coaching itu seperti apa? Indikatornya. Ya, yang ingin dicapai dari Saya percaya Ibu ya, coaching kita dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Selain itu, dengan meningkatkan kemampuan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid nanti dalam pembelajaran. Misalnya sekarang berada di nilai 6, sebenarnya awalnya bisa nanti langsung 7 sampai 8 lah Bu yang saya harapkan lebih dari itu juga. Iya, bagus sekali Bu. Berarti nantinya itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Ibu kan sudah biasa menggunakan alur tirta tersebut ya Bu ya, untuk mengembangkan potensi yang ada pada kunci supaya lebih maksimal ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu itu bisa tercapai. Nah, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa memulai percakapan kucing sehingga kegiatan itu berjalan dengan lancar ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Ya baik, terima kasih Bu. Akan saya lanjutkan.
Swastiastu. Selamat pagi Pak Yudi. Om Swastiastu Bu Eka, selamat pagi. Wah, senang sekali ya saya hari ini dapat bertemu dengan Pak Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yudi? Astung Karo, saya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Kabar saya baik Pak Yudi. Sudah itu kira-kira hari ini Pak Yudi bertemu dengan saya hari ini, apa sih yang ingin Pak Yudi akan obrolin dengan saya hari ini? Begini Bu ya, jadi sebenarnya sih saya kemarin mau sama Ibu pada hal yang mau saya obrolin, cuma saya lihat Ibu kok banyak ada tamu gitu, makanya saya nggak jadi. Nah terus saya WA Ibu, ada ini bisa ngobrol sama Ibu. Oh begitu ya Pak Yudi ya. Baik Pak Yudi, memang kemarin saya ada sedikit kesibukan Pak Yudi, jadi kita baru berkesempatan ngobrol hari ini ya. Kira-kira obrolan kita hari ini tentang apa sih Pak? Setelah itu biasanya kalau kita ngobrol itu rasanya sangat asik gitu Pak Yudi. Begini Bu, saya kan kebetulan mengajar di kelas 8A. Nah dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Bu, ada sih beberapa anak-anak yang kurang aktif Bu dan masih kurang fokus dalam proses pembelajaran Bu. Oh begitu. Jadi obrolan kita hari ini terkait pembelajaran Pak ya. Sudah itu dan ada beberapa siswa yang masih Bapak lihat kurang fokus atau kurang aktif gitu ya Pak ya. Iya Bu, dan saya ingin sekali sharing dengan Ibu terkait masalah ini Bu. Menurut Bapak apa ya kira-kira yang menyebabkan siswa kurang aktif dan belum fokus itu? Kalau saya rasakan Ibu, di dalam pembelajaran mungkin saya lebih banyak ceramah dalam memberikan materi dan saya itu hanya menggunakan satu sumber belajar Bu, dan yang saya gunakan adalah buku siswa yang dipegang siswa Bu. Itu yang mungkin itu yang menyebabkan anak-anak kurang fokus dan kurang aktif dalam pembelajaran dan anak-anak sering sekali merasa jenuh. Oh begitu ya. Nah, Pak Yuli kan sudah mengetahui, sudah merasakan nih ya, kenapa beberapa siswa Pak Yuli kurang aktif dan itu kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, dengan mengetahui permasalahan tersebut, apa sih yang Pak Yuli harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Dengan obrolan ini, dengan pembicaraan hari ini Bu, saya ingin sekali sharing dengan Ibu untuk mendapatkan ide atau solusi dalam menyelesaikan pembelajaran saya di kelas 8A. Oh begitu ya Pak Yuli ya. Nah, mungkin setelah Bapak mengetahui dan merasakan itu, apa sih mungkin rencana Bapak dan Bapak punya alternatif mungkin? Begini ya Bu ya, di sini saya akan mencoba atau punya solusi untuk menyelesaikan proses pembelajaran saya. Pertama sih saya ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa dulu. Lihat dari kesiapan, kemudian keadaan seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Hal ini akan saya lakukan dengan melakukan asesmen awal. Nah setelah itu, baru saya akan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di kelas. Salah satu yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PDR. Wah, banyak sekali ya rencana yang sudah Bapak siapkan ya. Sudah itu sangat bagus sekali rencana Pak Yudi. Kira-kira kapan ya Pak Yudi akan melakukan rencana yang sudah Pak Yudi susun tersebut? Secepatnya akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali Pak Yudi. Kalau boleh saya tahu rencana yang mana nih? Rencana yang akan Pak Yudi laksanakan kira-kira dalam kurun waktu dekat ini. Rencana yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini ya Bu, karena
karena saya ingin menempati akan menjadi belajar siswa. Sudah tentu saya akan lakukan asesmen awal Bu, biar saya mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan dari siswanya. Baik, kira-kira ini akan dilaksanakan kapan Pak? Kebetulan Ibu, jadwal saya di kelas 8 akan lagi 4 hari. Nah, mulai besok saya akan merancang asesmen awalnya. Setelah itu saya akan rancang strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswanya. Wah, bagus tuh Pak Yuli. Nah, untuk rencana besok siapa saja sekarang yang akan Pak Yuli libatkan untuk melakukan rencana yang akan Pak Yuli lakukan awal besok? Untuk rencana yang akan saya lakukan besok Bu, yang saya libatkan di sini kan saya punya teman untuk berbagi dalam rancang sebuah proses pembelajaran, kemudian melakukan asesmen awal. Karena di sini kebetulan ada Pak Masud yang mempunyai pengalaman dalam merancang pembelajaran, karena saya tanya dan saya dengar juga pembelajaran yang dilakukan Pak Masud kok anak-anak senang, dia tertarik dan menjadi fokus dalam proses pembelajaran, sehingga Pak Masud yang akan saya gunakan untuk merancang pembelajaran untuk selanjutnya. Ya baik Pak ya, sudah itu Bapak tadi sudah menyiapkan ya rencana dan akan mengajak Bapak dan sudah Bapak di sini untuk Bapak ajak bekerja sama ya tentunya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa tindak lanjut Bapak selanjutnya yang Bapak lakukan berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang Bapak akan lakukan besok? Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk selanjutnya ya, jadi setelah melakukan asesmen awal, merancang strategi pembelajaran, dan saya akan menerapkan di pembelajaran di kelas, dan saya ingin ada umpan balik dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dan saya ingin terus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan dengan terus berinovasi dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke Pak Yuli, bagus sekali ya apa yang Bapak akan Pak Yuli lakukan. Sudah itu, semoga besok juga bisa sesuai rencana ya Pak ya. Tentunya saya juga akan tetap terus mendampingi Bapak. Semoga Bu, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, harapan saya sendiri. Ya, baiklah Pak Yuli, tidak terasa obrolan kita hari ini sudah panjang ya Pak Yuli ya. Kira-kira apa nih yang Pak Yuli dapatkan dari obrolan kita hari ini, dari masalah yang Pak Yuli hadapi tentunya? Oh iya Bu ya, jadi kita sudah lama berbincang. Jadi dari obrolan ini saya sangat senang sekali Bu ngobrol sama Ibu pada hari ini. Masalah yang saya hadapi sebab itu sudah ada solusinya Bu, dan saya tenang dalam mau menyiapkan pembelajaran dan ada ide yang dapat saya selesaikan di dalam menyelesaikan permasalahan di pembelajaran. Terima kasih ya. Jadi Pak Yuli senang sudah bisa mendengarkan solusi dan ide dari Pak Yuli. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih lain waktu ya Pak ya, mengenai permasalahan Bapak tentunya, mengenai pengalaman Bapak. Ya Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk saya Bu. Ya Pak Yuli, sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa Bu. Baik Bu Eka, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan antara Ibu Eka dengan Pak Yuli ya tentunya. Nah, saya juga sudah mencatat di sini ada beberapa catatan. Masih belum itu, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk ketercapaian dari proses coaching ini? Baik Ibu, jadi saya telah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Pak Yuli, dengan menerapkan adab kata tentunya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab serta komitmen yang akan dilakukan, sehingga nanti
kucing, kemudian paradigma, termasuk di sana ada kompetensi inti, dan tentunya menggunakan alur tirta dalam proses kucing ini, Bu ya. Nah, untuk kedepannya, Bu ya, apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi-kompetensi yang sudah Ibu miliki tersebut? Ibu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah saya ingin mendalami lebih baik lagi coaching dengan alur kita, supaya itu agar mampu nanti menerapkan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi dan mampu menuntun coach menemukan potensi diri untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, bagus sekali, Bu ya. Saya juga sudah melihat dari proses coaching itu Ibu sudah memiliki kompetensi tersebut ya. Nah, Ibu juga akan berencana mengembangkan kompetensi yang lainnya. Nah, tentunya nanti dengan sering berlatih, kemudian berbagi dengan rekan sejawat, sehingga hal itu dapat terwujud ya. Nah, ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, bagaimana kita bisa melakukan supervisi dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Nah, apalagi Ibu seorang kepala sekolah, tentunya pasti itu rutinitas ya, Bu ya, sehari-hari untuk melaksanakan supervisi yang berbasis kucing. Nah, untuk hari ini mungkin sudah panjang lebar kita berbicara. Kita akhiri sampai di sini. Saya selaku supervisor berterima kasih banyak terhadap Ibu karena sudah meluangkan waktu-waktunya. Bu Adi, sama-sama Ibu ya. Dan saya juga terima kasih untuk hari ini dan mendapatkan pengalaman juga bersama-sama. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Ari, bagaimana kabar Bu Ari hari ini? Selamat pagi Bu, kabar saya tentunya baik Bu. Ya, semoga kita baik-baik saja ya Bu Ari ya. Ya, terima kasih hari ini. Sebelum kita melakukan proses coaching, saya akan mengajak Ibu mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Di mana coach dan coaching nanti saya akan amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur kita? Sudah itu apakah pertanyaan-pertanyaan nanti yang diberikan itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach tadi merespon pertanyaan dari ya. Sudah itu tentunya kegiatan coaching nanti harus sesuai dengan prinsip, yaitu 3 prinsip ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Ya Bu ya. Nah, hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu, saya ingin nanti memberikan dukungan dan bagaimana saya nanti dapat membantu Ibu dalam proses. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya dan membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi kucing ya, tentunya ya. Untuk kompetensi kucing itu sendiri yang saya harapkan nanti dapat memberikan yaitu kemampuan untuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan kepada kucingnya sendiri. Baik, mari saya akan Ibu dalam hal itu dan bagaimana nanti dan yang ingin Ibu fokuskan pada observasi. Nah, untuk yang saya akan fokuskan pada saat nanti proses coaching itu ya, saya akan mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang betul.
sudah saya catat Bu ya, Ya, bagaimana nanti Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu nanti. Untuk yang perlu ditingkatkan itu ya nantinya keterampilan bagaimana menemukan itu bisa membimbing nanti kucinya supaya bisa memunculkan ide-ide dan memunculkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga mampu menemukan solusi dari proses kegiatan kucing ini. Ya tentunya untuk itu saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk menggali hal tersebut. Oke, saya paham itu Bu Ari. Dan sekarang apa harapan Ibu dari observasi saya dari observasi kita nanti? Ya harapan saya tentunya nanti saya memiliki prinsip dan paradigma berpikir kucing, kemudian kompetensi inti kucing dan bisa menerapkan alur tinta dalam kegiatan kucing tersebut. Ya ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, baik Bu Ari, demikian berarti ya kegiatan kita supervisi ini. Silakan sebentar Ibu lanjutkan dengan kegiatan kucing. Ya baik Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Terima kasih ya Mbak Dia, selamat nanti semoga lancar ya. Ya Bu Eka, terima kasih banyak. Om Swastiastu, Bu Putu, selamat pagi. Ya Om Swastiastu, selamat pagi Pak Wir. Juga Bu Eka. Jadi saya menemui Bu Putu pada kesempatan hari ini. Saya ingin bercakap-cakap sedikit, berbincang-bincang sedikit terkait dengan kendala yang saya alami selama pembelajaran itu. Ya boleh sekali Pak Wir. Sebelum itu gimana kabarnya Pak Wir? Saya lupa menanya kabar juga. Saya kabarnya baik. Kalau Bu Putu bagaimana? Kabar saya juga baik sekali. Nah kebetulan Pak Wir datang ke sini, apa yang bisa saya bantu Pak Wir? Jadi gini Bu Putu, saya pada saat kegiatan pembelajaran ini saya mengajar di kelas 3 kan Bu. Saya sering menemukan kendala ketika saya mengajar, siswa itu sering tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi kadang siswa ketika saya menjelaskan mereka lain-lain, kadang main pulpen, kemudian kadang jadi teman, menggambar, pokoknya tidak memperhatikan saya lah ketika saya menjelaskan. Itu yang menjadi kendala besar saya dalam kegiatan pembelajaran selama ini Bu. Berarti topik yang kita bahas hari ini berarti siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran. Iya. Ya terlihat dari situasi yang Bapak sampaikan tadi. Nah situasi yang lain apa saja mungkin yang mempengaruhi perilaku anak yang demikian Pak? Ya, menurut identifikasi saya, menurut pengamatan saya, saya merasa saya dalam pembelajaran itu mungkin kurang interaktif Bu, dari kurang melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajarannya. Jadi saya menyampaikan video, tapi siswanya hanya menonton. Kalau memang videonya tidak bagus, pasti siswanya lain-lain. Nah, menurut saya ketika dalam pembelajaran itu saya tidak bersifat interaktif lah, dalam artian mengajak siswa untuk terjun langsung dalam menemukan pembelajarannya, menemukan pemahamannya, mungkin dalam melalui praktikum dan sebagainya. Karena sempat saya tanyakan salah satu siswa mungkin mereka melihat saat pelajaran yang diajarkan oleh Pak Yulia itu siswanya suka, katanya kenapa suka dengan Pak Yulia ngajar gitu. Oh saya diajak bermain sama Pak Yulia gitu. Mungkin itu juga salah satu faktornya gitu Bu mungkin. Ya. Wah topiknya bagus sekali Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan itu saya sendiri juga pernah mengalami ya, menghadapi situasi dalam pembelajaran di kelas yang dimana anak-anak itu tidak memperhatikan. Sedangkan di posisi ini Bapak sudah menyiapkan pembelajaran termasuk media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Bapak
kelas yang ideal itu seperti apa? Kalau pandangan saya, kelas yang ideal itu adalah di mana ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi siswa itu juga aktif, tidak pasif mendengarkan saja, bahkan aktif menemukan konsep untuk memahaminya sendiri. Nah itulah yang menurut saya kelas yang ideal, pembelajaran yang ideal. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, kemampuan saya dalam memfasilitasi siswa, menurut saya itu masih kurang. Karena tadi buktinya ada siswa yang lain-lain, berarti kan pembelajaran saya tidak kurang bagus gitu lah mungkin di mata siswa, sehingga siswa itu tidak aktif dalam menyimak apa yang saya sampaikan. Itu sih yang menurut saya. Setelah apa yang Bapak sampaikan itu, saya bisa menangkap pembicaraan hari ini bahwa Bapak itu ya masih ada kekurangan dalam mengajar, Pak ya. Nah, tentunya dalam sebuah pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik ya, atau kepada murid itu sendiri. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut, bagaimana caranya nanti Bapak mengatasi supaya anak-anak itu tentunya lebih fokus dalam pembelajaran, kemudian yang aktif itu adalah siswanya sendiri, jadi menghilangkan metode ceramah seperti itu. Apa yang Bapak lakukan? Apa namanya Ibu ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, siswanya kan saya sampaikan bahwa siswa itu suka dengan metode pelajaran dari Pak Ilya gitu. Yang bermain itu. Nah, menurut saya berkeinginan untuk agar dalam pembelajaran itu siswa secara kinestetik itu bergerak di dalam pengetahuannya. Terutama siswa yang interaktif itu, yang kadang tidak saya sampaikan tadi suka main lah, suka cerita teman. Nah itu kan interaktif kan? Menurut saya kinestetiknya itu diberdayakan juga melalui penemuan dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin kalau materinya itu saya ikut mengajar, saya berusaha menerapkan metode bermain, penemuan konsep melalui praktikum. Mungkin itu yang akan saya gali. Oh iya, bagus sekali itu Pak. Bapak berarti sudah melakukan observasi, mengetahui kebutuhan belajar siswa, yaitu siswanya itu sebagian besar dia gaya belajarnya kinestetik ya. Karena siswa kelas 3 SD rata-rata seperti itu, suka sekali bermain. Ya, bagus sekali Pak. Nah mungkin untuk selanjutnya itu kapan Bapak nanti akan melakukan pembelajaran kinestetik itu apa namanya sesuai gaya belajarnya Pak ya, kinestetik. Kapan nanti Bapak lakukan seperti praktikum, bermain peran, seperti kapan akan dilakukan? Ya, rencananya saya berusaha itu akan menyiapkan persiapannya seperti PPT, medianya seperti apa. Nah itu saya akan coba gali terlebih dahulu, atau saya coba cari wawasan di internet, media dan lain-lain sebagainya. Atau juga samping itu juga saya ingin menanyakan pada rekan sejawat yang saya lihat sudah bisa mengimplementasikan pelajaran sejenis sehingga bisa digunakan atau diimplementasikan di kelas yang saya aku. Itu sih tahapan perencanaan saya. Mungkin selama tahapan perencanaan implementasi atau tindakan nyatanya itu semoga saya bisa lakukan ke depannya, mungkin minggu depan mungkin saya bisa terapkan di kelas 3 di kelas yang saya aku seperti itu. Oh iya, dari apa yang Bapak sampaikan itu berarti dukungannya banyak sekali ya Pak ya, dari internet, kemudian Bapak juga akan bertanya dengan teman seperti itu Pak ya. Iya. Ya. Mungkin dari setelah penerapannya nanti, jika itu dilihat dari skalanya ya Pak, dari rentang 1 sampai 10, harapan Bapak itu adanya di skala berapa? Kalau saya tidak muluk-muluk, mungkin saya berharapnya bisa di rentang 7 lah mungkin. Yang penting terlaksana, dan walaupun kayak saya yakin di awal-awal pasti ada banyak kendala, namun saya berharap planning atau rencana yang saya harapkan itu bisa berjalan mulai minggu depan setidaknya. Itu. Bagus sekali ya Pak ya, sudah mau melakukan peningkatan pembelajaran supaya anak itu lebih fokus tentunya Pak ya, sehingga siswanya akan menjadi aktif dalam pembelajaran. Di sini Bapak juga sudah merancang sebuah pembelajaran tentunya supaya anak-anak itu lebih aktif ya dalam pembelajaran. Nah,
eh, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini, Pak? Kalau saya melihat melalui percakapan atau diskusi kali ini, permasalahan yang saya temui mungkin solusinya sudah bisa saya temukan juga melalui fasilitasi yang Ibu berikan. Jadi saya meyakini Ibu membimbing saya untuk menemukan solusi yang ada sesuai dengan permasalahan yang saya temukan dengan cara menggali potensi yang saya miliki dalam diri. Nah, itulah yang saya yakini dari percakapan kali ini. Ya, bagus sekali Pak. Berarti Bapak itu sudah menemukan solusinya ya, dan juga bisa mendapatkan dukungan nanti dari rekan Bapak ya. Nah, untuk percakapan kita hari ini mungkin kita akhiri ya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya setelah Bapak nanti menerapkan rancangan Bapak tersebut ya Pak ya. Iya, siap. Nanti saya akan sampaikan kemajuannya seperti apa, kendala seperti apa, saya akan sampaikan ke Ibu langsung ya. Iya, oke Pak. Semua atas waktunya Pak. Oke, salam-salam. Terima kasih sampai jumpa. Ya. Baik, selamat siang Bu Putu Ari. Bagaimana kabar Bu Putu? Selamat siang Pak Wim, kabar saya tentunya baik. Cuman ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya Pak. Wah, sejauh ini saya hatinya untuk tidak ada yang terganjal. Jadi kira-kira apa yang mengganjal hati Bu Putu yang mungkin bisa berbagi di sini sharing dengan saya, kira-kira melalui diskusi ini bisa ditemukan solusi permasalahan untuk mengatasi hati yang terganjal tadi. Iya Pak. Sedikit ini saya bercerita kenapa saya rasanya gimana gitu ya, karena saya melihat siswa itu kesadarannya dalam membuang sampah itu kurang sekali Pak, sehingga banyak sampah-sampah itu berserakan seperti itu Pak. Oh iya. Jadi ini unik sebenarnya ya. Berapa kali saya menemui permasalahan teman itu fokusnya di titik pembelajaran biasanya. Tapi Bu Ari ini punya masalah di dalam tanda kutip moral siswa atau karakter siswa dalam hal membuang sampah. Tadi sampahnya siswa membuang sampah sembarangan. Kira-kira menurut Bu Ari, kalau Ibu Ari identifikasi sendiri apa yang menyebabkan masalah-masalah yang Bu Ari tadi temukan itu bisa terjadi? Iya. Penyebabnya mungkin Pak ya, mungkin siswanya itu belum memiliki kesadaran untuk menemukan budaya positif sehingga dia bisa membuang sampah pada tempat sampah seperti itu, tidak berserakan di mana-mana, di bangku, kemudian di sela-sela tanaman. Sejauh ini itu sih yang saya perhatikan, sehingga lingkungan itu menjadi kotor ya. Keinginan saya sih sekolahnya paling tidak itu supaya bersih Pak ya, supaya nanti pembelajaran juga nyaman di kelas maupun berada di luar kelas. Nah, untuk penyebabnya itu mungkin anak-anak itu belum diberikan pengetahuan juga Pak mengenai dampak sampah, kemudian adanya sosialisasi seperti itu Pak. Ya, saya catat tadi ada budaya positif, kemudian pengetahuan yang kurang pada diri siswa. Nah, itu salah satunya yang menurut Bu Ari yang menjadi faktor penyebab masalah yang Bu Ari temukan tadi. Ada mungkin faktor lain yang ditemukan atau kira-kira sampai di sana saja? Kalau faktor lain, ya saya berpikir bagaimana ya caranya nanti agar anak-anak itu memiliki kesadaran agar bisa membuang sampah supaya tidak pada tempatnya sembarangan seperti itu Pak. Yang saya tangkap adalah karena budaya positif yang masih kurang, mungkin kesadarannya juga di sana ya. Baik, kira-kira berdasarkan pemikiran saya atau pandangan saya, opini saya, Ibu Ari kan sudah mengidentifikasi ini. Nah,
Nah, tentunya faktor-faktornya sudah Ibu Ali temukan. Kira-kira berdasarkan faktor-faktor Ibu Ali tadi dan Ibu analisis pandangan Ibu tadi, apa rencana yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang ditemukan tadi? Sejauh ini mungkin rencana yang saya lakukan itu adalah melakukan restitusi, ya Pak. Karena sebelumnya saya sudah sering mengingatkan siswa tersebut agar tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin untuk rencana selanjutnya itu saya akan melakukan segitiga restitusi, ya Pak, memanggil siswa tersebut untuk melakukan percakapan agar siswa itu sadar tidak membuang sampah lah sembarangan seperti itu. Mungkin itu yang mungkin saya lakukan. Baik, sekali Bu Putu ada segitiga restitusi yang Ibu nanti upayakan dan rencanakan ya. Kira-kira apa ada rencana lain mungkin Bu? Untuk rencana lain mungkin saya akan menyampaikannya dalam rapat. Kemudian nanti supaya ada program Pak, bagaimana agar bisa mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya anak-anak diberikan sosialisasi dari program tersebut Pak ya. Anak-anak itu bisa diberikan sosialisasi, mungkin mengundang narasumber seperti itu supaya anak-anak itu tahu bagaimana memilah sampah yang benar gitu. Kan jenis sampah itu berbeda-beda, supaya untuk lebih memudahkan nantinya melakukan pemilahan atau bisa dari sampah itu bisa menjadi barang yang berguna seperti itu. Luar biasa sekali ya. Rencana dari yang Ibu sampaikan sangat spesifik dan terperinci, mulai dari segi restitusi, ada sosialisasi dan lain sebagainya. Saya apresiasi sekali. Lantas tentu ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu Putu, untuk menjamin pelaksanaan rencana tadi, kira-kira apa komitmen Ibu Putu hari mungkin kapan dilaksanakan, Ibu kira-kira bagaimana Bu? Ya, untuk komitmen dari saya sendiri itu ya mungkin hal yang pertama saya lakukan itu ya memanggil siswa tersebut. Kemudian selanjutnya mungkin dalam rapat saya akan sampaikan terkait permasalahan tersebut, sehingga nanti kan ada tindak lanjut untuk mengatasi sampah tersebut, karena kalau kita berada di sebuah instansi kan tidak bisa melakukannya sendiri ya. Untuk selanjutnya mungkin yang pertama itu ya Pak, saya akan menemui siswa tersebut, menyadarkan siswanya itu seperti itu. Iya, bagus sekali. Saya rasa sudah ada komitmen dari Bu Putu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami tadi. Sebelum saya rasa Ibu Putu sudah bisa menggali potensi diri dari Ibu Putu sendiri untuk menyelesaikan kendala tadi. Nah, sebelum ini diakhiri, saya ingin bertanya tentunya kira-kira menurut Bu Putu di mana sisi kucing tadi ini, perasaannya seperti apa? Iya Pak, untuk perasaan saya senang sekali ya, tentunya bisa bercakap langsung dengan Bapak. Yang awalnya benar-benar pusing saya melihat sampah itu di mana-mana. Dengan percakapan ini, pemikiran saya menjadi terbuka bagaimana mengatasi sampah tersebut, sehingga dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi. Iya, saya rasa itu cukup sekali menggambarkan perasaan Ibu setelah sesi coaching hari ini, dan semoga melalui apa yang sudah kita lakukan, permasalahan yang Ibu alami, ketegangan hati yang Ibu miliki itu bisa terpecahkan. Iya, terima kasih Pak Win atas waktunya sudah mau di sini berkumpul untuk melakukan percakapan coaching hari ini. Iya, pasti, dan saya akan tunggu nanti sesi-sesi coaching dari